Uh, termasuk di dalam dinamis. Kalau kalian tidak paham di statis, maka di dinamis lebih rumit lagi, karena dinamis ini adalah bagian dari statis. Di dalam mechanics atau mekanika dinamis, karena mekanika itu ada dibagi beberapa yang atau Bu Sulastri mungkin menggambarkan. Ada mekanika teknik. Mekanika teknik itu ada dipandang dari statis, kemudian ada mekanika teknik dinamis, kemudian ada mekanika fluida, ya ada banyak macamnya. Dan ini yang dibahas tentang mekanika teknik full itu hanya dinamis dan statis yang kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi untuk di dalam statis konsepnya itu dibawa dari konsep hukum Newton gitu. Nah, karena di dalam konsep hukum Newton berkata bahwa adalah ketika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda totalnya itu adalah sama dengan 0, maka ada dua kemungkinannya, benda itu statis atau dia bergerak secara dinamis tetapi dalam kecepatan konstan. Jadi kalau kita lihat di sini untuk sigma F ya, ini resultan. Ingat di dalam statis kalian sudah belajar menguraikan setiap gaya ya. Gaya yang bisa diuraikan itu adalah gaya yang dia linear, satu sumbu istilahnya. Apakah dia arahnya terhadap sumbu Y yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan, jadi harus linear, atau dia terhadap sumbu X gitu ya, atau dia ke arah sumbu Z. Itu dia konsepnya. Ingat, karena gaya adalah faktor, maka nilai dan arah itu sangat berpengaruh. Arah vektor yang berlawanan tentunya itu adalah mengalami pengurangan atau selisih. Tetapi arah gaya vektor kalau dia adalah searah, contohnya arahnya sama, maka ini adalah dijumlah. Ya, kalau dia berlawanan arah, dia akan mengalami pengurangan. Jadi kita harus diperhatikan. Ada banyak mahasiswa dia menulis garis tanpa ada arah vektornya, itu adalah hanya garis, tidak ada maknanya. Ingat, karena gaya adalah vektor, maka harus kamu perhatikan cara menggambarkannya, ya, menguraikan vektornya, itu sangat penting. Oke, jadi kalau seandainya resultan gaya yang bekerja adalah 0, dia tidak statis, berarti artinya apa? Dia akan bergerak dinamis dengan kecepatannya adalah konstan. Jadi waktu di statis kamu tidak membahas adanya kecepatan dan seterusnya. Cukup kalian karena menganggap adalah resultan gaya yang bekerja 0, sehingga kamu anggap atau dianggap dia adalah dalam kondisi diam, ya. Oke, ingat kembali bahwa gaya yang bekerja itu banyak jenisnya. Apakah dia gaya statis? Ya, kalau kita bicara pada mobil dengan aspal rodanya, maka ada di sana kalau dia mengalami pergerakan, maka ada gaya yang disebut gaya gesek, ya kan? Ini adalah harus dilihat semuanya. Ada kemudian gaya apa? Gaya penopang, mungkin Sulastri sudah jelaskan detail kalau dia di engsel ya. Kalau di engsel, apakah dia nanti berapa penyangganya dan seterusnya. Itu adalah akan kita lihat gaya support dan seterusnya. Itu ada berpengaruh di dalam sistem gaya, dan itu harus kita perhitungkan ketika kita menganalisis gaya-gaya yang bekerja dalam suatu benda gitu. Oke, nah bagaimana dengan statis? Jadi dinamis. Nah, di dalam dinamis ini akan berhubungan dengan kinematik. Hukum Newton kedua. Ingat, di dalam hukum Newton kedua, dia itu adalah mengatakan, kan ada 3 hukum Newton ya. Nah, ini masih ada yang terlambat ini. Sangat luar biasa. Oke, di dalam hukum Newton yang ketiga,
hukum Newton yang ketiga itu kan ada aksi reaksi. Hukum Newton kedua itu adalah benar pure tentang mekanika dinamis. Jadi kalau kita lihat untuk hukum Newton kedua berbicara adalah bahwa percepatan itu akan sebanding dengan resultan gaya ya yang bekerja terhadap massa yang ada. Kembali kita lihat bahwa percepatan itu akan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan kecepatan, dan berhubungan dengan jarak atau nanti ada istilah perpindahan. Jadi di dalam dinamis itu adalah mempelajari tentang gerak. Jadi gerak itu juga karena ada gaya resultan di sini, artinya apa? Artinya adalah ini bagian dari penguraian gaya ketika dia dalam kondisi statis. Hanya saja gaya yang bekerja di sini dia adalah dalam kondisi dinamis. Makanya nanti akan kita lihat alurnya dari mana dia bergerak ya. Jadi kinetik yang dipelajari ketika dia dalam kondisi dinamis maka akan berhubungan dengan kinematika. Mungkin waktu SMA kalian sudah belajar ini. Apa itu kinematika? Nanti ada kinetik ya dan seterusnya. Oke. Untuk di benda ini membuat mengganggu saja nih. Dikasih tahu Ibnul sama Rido ya, saya tolak dia. Nggak usah masuk lagi bilang. Kemudian yang di ini kalau dia di dalam kinematik itu kan benda ada dua ya. Di tab itu ada harus kita pelajari keduanya yaitu partikel dan benda kaku yang kita sebut rigid body. Ya, benda besar artinya adalah rigid body ini benda kaku. Nah, kalau dia di tab ketika kita belajar partikel itu adalah kita terapkan geraknya, motionnya, gayanya itu adalah pada apa? Pada misalkan pengeringan. Pada pengeringan, misalkan kita keringkan produk pertanian, maka akan terjadi gaya dorong akibat tekanan terhadap air yang ingin dikeluarkan. Itu adalah kita bicara partikel. Jadi partikel-partikel air akan keluar, maka geraknya itu adalah diasumsikan adalah sebagai partikel karena dia sangat kecil. Kemudian kalau kita belajar di rigid body atau benda kaku, maka kita masuk di alsintan ya. Apakah itu desain mesin, kemudian kalau bangunan pertanian, kita membuat bangunan ya, maka itu akan kita bahas secara benda kaku yang kita sebut adalah rigid body. Nah, kalau misalkan di energi, ketika kita pembuatan biodiesel, pencampurannya, dan seterusnya, maka itu juga adalah bicara tentang partikel. Ketika dia terjadi reaksi, ada suhu tinggi, kemudian dia akan bergerak satu dengan yang lain, terjadi tumpukan partikel, maka kita harus belajar tentang kinematik di sini. Oke, apa itu kinematik? Jadi kalau kita lihat adalah itu berhubungan dengan gerak, ya. Dan ingat bahwa ada kadangkala bahwa S ketika dia jarak maka dia itu bisa bersifat skalar dan V ketika dia laju maka dia bersifat skalar, tetapi pada dasarnya kalau dia perpindahan maka dia itu adalah merupakan besaran vektor. Nah, perlu diketahui seperti itu. Kalau kita bicara perpindahan maka yang diperhatikan adalah posisi awal dengan akhir. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika dia adalah berada pada posisi, ya kasih tahu juga ini yang terlambat katon ya, nggak usah masuk lagi di grup. Oke, jadi kalau kita lihat di sini untuk posisinya, ini nggak tahu ini Christopher, nanti ini aja yang terlambat ini, udah mau 8:30. Mengganggu sekali. Apa tadi saya bilang? Saya lupa kalau kayak gini. Apa tadi saya bilang? Kalau dia di perpindahan posisinya, ini adalah awal, ketika kondisi awal ya, maka dia misalkan pada saat nilainya adalah di sini, maka dia perpindahannya dari sini kemarin kan gitu ya, dari sini ke sini perpindahannya. Kemudian kalau kita pandang dia akhirnya di posisi ini, maka perpindahannya sejauh ini.
Tetapi kalau seandainya dia balik lagi, dari sini balik kemari, maka perpindahannya dalam posisinya di sini. Tetapi jaraknya tentunya berbeda. Ketika kita bicara jarak, maka jaraknya itu adalah dijumlahkan. Ini misalkan S1, S2, dan ini S3, maka yang disebut jarak itu adalah total. Seberapa jauh dia bergerak ya. Itu dia. Tetapi kalau bicara perpindahan, itu adalah hanya di S1. Jadi kalau dia misalkan ini posisi 1, posisi 2, posisi 3, balik dia ke posisi 2, kita sebut posisi 4, maka inilah total jaraknya. Tetapi kalau dia perpindahan dalam kondisi ini, maka perpindahannya biasanya kita sebut dengan istilah delta R, itu adalah S1. Nah, ini harus dibedakan untuk mencari nanti hubungan antara apa? Antara laju dengan kecepatan. Kecepatan itu faktor, laju itu adalah skala. Jadi terkadang dia memang sama ya, tapi harus diperhatikan itu berbeda sebenarnya antara laju dengan kecepatan. Oke, jadi kalau kita lihat ini mungkin sekilas berbeda. Nah, untuk di dalam lanjutan dinamis tadi saya katakan adalah berbicara hubungannya ke kinetics. Nah, kinetics inilah yang berhubungan bagaimana gaya itu menyebabkan gerak. Nah, kalau tadi kinematics itu adalah berbicara tentang bagaimana geometri atau arah ya termasuk gerak tersebut, itu adalah namanya kinematik. Nah, kalau dia kinetik itu sudah bicara tentang berhubungan dengan gaya. Jadi ini dibawa penyebabnya itu adalah akibat gaya maka dia bergerak. Maka bawa ini adalah ke dalam hukum Newton yang kedua. Di dalam hukum Newton yang kedua, tadi kita sebutkan bahwa percepatan itu sebanding dengan gaya bermassa gitu. Jadi kalau kita masukkan di sini, maka kita harus pahami ya, harus kita pahami untuk di dalam kinematics ini dianggap udah lulus kalian sebenarnya, karena di SMA kan udah belajar ya. Nah, sekarang ini masuk kita ke tekniknya. Biasanya ke tekniknya masuklah di bawah ini ya, antara particles, ini adalah yang particles dengan rigid body itu hampir sama, hanya bedanya adalah ini partikel dan ini benda kaku, tapi analisisnya hampir sama. Jadi nggak ada bedanya di dalam analisisnya. Nah, akan berbeda lagi ketika kita menganalisis kondisi dia 2 dimensi atau dia di 3 dimensi. Kalau partikel kan kita anggap 1 dimensi biasanya ya, karena kalau partikel begini saja. Nah, kita anggap dia adalah di 1 dimensi. Tetapi kalau udah rigid body, ya kalau rigid body bisa kita anggap adalah 2, yaitu terhadap apa? Suhu Y dan suhu X. Nah, ada juga rigid body bisa kita pandang di dalam 3 dimensi. Kalau dia sudah masuk di dalam ruang, ya kondisinya akan sangat berbeda. Oke, nah hubungannya apa? Hubungannya itu diperhatikan di sini antara kinematik partikel, antara kinematics dan kinetik. Ya harus dibedakan. Ingat sekali lagi. Kinematics itu adalah bicara geometri dari gerak suatu benda, apakah dia partikel ataupun dia adalah benda kaku, ya, rigid body. Nah, sementara kalau kinetics adalah kita memandang akibat gaya maka dia bergerak, maka kita harus analisis dia dari segi gayanya. Kalau kita lihat di sini ketika suatu benda bergerak, ingat ini adalah rumus biasa ya, bahwa kecepatan itu merupakan diferensial ya, atau turunan nilai perubahan jarak terhadap waktu. Nah, sehingga kita sebut ds per dt. Kemudian kalau kita lihat kembali bahwa percepatan itu ada hubungannya dengan v, maka dia adalah dv per dt ya. Kemudian terhadap gaya kita hubungkan bahwa gaya itu adalah n kali a. Jadi ini bisa kita masukkan kemari, ini juga bisa dimasukkan kemari, artinya ini akan bisa masuk kemari kalau secara pandangannya terhadap rumus. Nah, kembali kalau kita hubungkan gerak itu ada 2, yaitu ada gerak secara linier dan ada gerak secara
Angular. Yang kita sebut angular adalah gerak melingkar. Contohnya adalah roda atau mesin yang bergerak secara melingkar. Maka kalau kita lihat antara linear, ini yang linear, S, berarti adalah dan ini adalah F terhadap sudut, maka kita bisa bawa adalah rumusnya ini. Sehingga kalau kita hubungkan, linear itu bisa kita hitung dengan hubungan antara, ingat kalau ini poros ya, jari-jari pastinya adalah fix atau nilainya adalah tidak berubah. Contohnya jari-jari apa? Coba di Kavi, kamu coba ini bilang nggak usah masuk lagi, di bolak-balik ini mengganggu ini. Yang lain. Di R dengan, jadi ini yang S-nya tadi kita anggap adalah jarak linear. Nah, hubungannya adalah terhadap sudut. Nah, ini akan kita bawa nanti di dalam konsep gerak melingkar. Kembali ingat di dalam melingkar bahwa ketika kita ingat di dalam gerak angular ada kecepatan namanya kecepatan sudut, ya. Dalam kecepatan sudut ini akan berhubungan nanti adalah merupakan perubahan sudut terhadap waktu. Jadi nanti ini kita akan bawa ke dalam gerak ketika ada misalkan bandul ya yang memang bergerak berputar secara sudut gitu ya. Kalau kita bawa dia misalkan ini gerak di dalam suatu mesin ya, dia berputar misalkan dia berpindah pada posisi satu ke posisi berikutnya, maka dia akan mengalami perubahan sudut. Kalau kita terapkan di dalam teknik ya, kadang kita lihat nanti aplikasinya seperti itu. Oke, kemudian kembali ingat sementara bahwa kecepatan sudut ini ketika kita berbicara di sana, maka nanti kembali diingat nilainya ini akan ada hubungannya terhadap kecepatan linear. Nah, kalau suatu partikel misalkan bergerak secara angular atau sudut, maka akan ada kecepatan apa yang terjadi. Misalkan kalau kita buat adalah ketika dia bergerak ke arah sini, misalkan dia ke arah sini ya, maka akan ada gaya apa yang terjadi, yaitu adalah kecepatan sudutnya, ada sudutnya, kemudian ada kecepatan yang kita sebut kecepatan linear, di mana kecepatan linear ini adalah merupakan V ya, itu berhubungan nanti dengan kecepatan sudutnya ya. Kamu mungkin waktu SMA ini sudah pernah belajar bahwa ada hubungan di dalam gerak tersebut, yaitu nilainya itu akan ada antara kecepatan dengan kecepatan sudut ya kan, terhadap jaraknya. Dan ini akan berhubungan kemarin. Jadi linear dengan angular itu saling berkaitan sebenarnya kalau kita lihat. Jadi perlu kalian perhatikan di sana ya. Kemudian di dalam kalau kita bicara angular, maka nanti di sini ada gaya yang menyebabkan dia pada posisi tertentu ya, supaya dia pada tetap di tempatnya, maka akan ada gaya-gaya yang bekerja. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ini adalah awal, maka akan ada yang disebut adalah, kalau kamu masih ingat, ada yang disebut dengan ke dalam, yaitu adalah gaya sentripetal ya. Dan yang keluar yang kita sebut melawannya supaya pada titiknya itu adalah dia tetap bergerak, dia melingkar misalnya, maka ada disebut dengan percepatan di sini adalah sentrifugal, atau yang disebut gaya sentripetal ke sini ya, gaya yang bekerja, dan ke sini adalah gaya sentrifugal meskipun nanti bahasanya berbeda-beda, tetapi pada konsepnya adalah sama. Itu dia. Sehingga kalau kita lihat karena ini adalah vektor, nah, ada percepatan linear nanti. Jadi nanti di sini adalah yang sebab nilainya adalah ada nanti tangensial. Ini disebut kalau percepatan dia ke arah tangensial. Ada bahasanya sentripetal ke arah normal, ya. Maka ada yang disebut dengan percepatan total. Itu karena dia adalah vektor, maka nanti di sini adalah arah percepatan totalnya. Karena kita anggap ini 90%, maka nanti adalah percepatan totalnya itu adalah akar dari ya sentripetal ditambah dengan tangensial. Nah, dikuadratkan masing-masing. Jadi nanti kita akan lihat ini lebih lanjut ya di dalam materi-materi selanjutnya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa tidak hanya persamaan skalar yang ditunjukkan di sini, tetapi ada beberapa tujuan yang lebih sederhana.
yang bisa kita nanti gunakan ketika kita menganalisis beberapa kasus. Oke, dari yang saya sebutkan di atas tadi, maka ketika kita ingat, ketika ada bergerak, berpindah, dan seterusnya, itu akan diukur terhadap waktu. Ya, terhadap waktu. Jadi nanti kalau kita bawa, dihubungkan terhadap waktu, maka ini adalah kita ganti, maka nilai daripada DS per DV itu akan sama dengan DV per A. Ya, sama-sama DT, maka akan muncullah persamaan baru ini. Ya, dia karena kita ambil adalah ini DT-nya DV per A, DT-nya adalah DS per V. Jadi kalau sama-sama DT pada waktu yang sama kita anggap, maka akan bisa hubungannya adalah antara percepatan dengan kecepatan itu adalah dihubungkan terhadap jarak. Nah, ini adalah kalau secara matematis nanti kita perhatikan dalam konsepnya. Oke, kemudian karena tadi adalah hubungan kinetik ya, kita bicara tadi atas itu kinematik, maka kinematik itu adalah berkaitan dengan kinetik. Ingat kembali tadi kinetik itu adalah melihat, karena kita bicara tentang mekanika dinamis, bagaimana suatu benda itu bergerak akibat adanya gaya yang bekerja. Sehingga kalau kita ingat ketika dia bergerak berarti berhubungan dengan percepatan. Gaya dari berdasarkan hukum Newton kedua, maka dia akan kita bawa, dia adalah bahwa nilai A ini, kalau kita ganti ya, A itu adalah sama dengan, kalau kita bawa, itu adalah A kan adalah F per M. Nah, kalau saya masukkan di sini F per M, maka M-nya saya pindahkan kemari, itulah yang muncul ini. Ya. Nah, artinya apa? Ketika kita bawa dia konsepnya, maka ketika mengalami perpindahan, ingat kalau ini diferensial, kita integralkan kanan kiri, ya, dalam matematis, maka dia akan muncul, dia persamaannya karena massa adalah fix atau konstan, nggak berubah ya, kecuali kita bicara relativitas. Kalau relatif, maka katanya adalah massa itu akan berubah terhadap pandangan, kan itu konsepsi Einstein. Ini kita anggap adalah massa itu tidak berubah selama dia bergerak. Maka bisa kita buat adalah persamaannya jadi seperti ini. Ketika dia bergerak atau berpindah dalam posisi 1 ke posisi 2 dengan kecepatan tentunya berubah dari kecepatan 1 dengan kecepatan 2, maka akan terjadi perbedaan. Kalau kamu lihat persamaan ini adalah akan bicara tentang apa? Ini adalah akan bicara tentang energi kinetik. Ya kan? Setengah FV kuadrat. Karena ingat integral V ini kan sama dengan integral X dx adalah sama dengan setengah X kuadrat. Ya kan? Itu dia integralnya. Sehingga muncullah persamaan ini. Dan ini kalau kita bawa Fs, nanti kita akan bahas di sini. Ini adalah bahasa apa? Ini usaha. Usaha itu adalah merupakan perubahan energi kinetik. Betul. Jadi ini adalah yang kita sebut dengan hubungannya. Jadi kalau kita ambil dari sistem satuannya di unitnya, ini adalah Newton, meter, ini adalah kilogram, ini sama dengan kilogram, meter kuadrat per second kuadrat, kan gitu ya. Kalau kita bahas di sini adalah percepatan, itu adalah ketika kita bicara Newton itu adalah apa? Newton itu adalah kilogram. Ya kan, kilogram meter per second kuadrat, kan gitu ya, Newton kali dengan meter. Sehingga samalah secara satuan. Makanya dia adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat, itulah ini. Jadi secara unit dia adalah sama ya dalam konsepnya. Oke. Kemudian kalau pada prinsipnya nanti muncul disebut dengan impuls. Nah, bagaimana munculnya impuls? Tadi kita udah bahas di sana. Impuls itu prinsipnya adalah linear impulse dan momentum. Ketika kita masukkan tadi adalah
nilai A tadi adalah ini ya, maka akan muncullah hubungannya terhadap kalau kita integralkan, ini adalah merupakan impuls dan ini merupakan momentum. Nah, kalau saya kalikan ke sini, maka ini yang muncul. Jadi ketika kita integralkan tentunya adalah dia berubah terhadap waktu ya kan. Jadi pada waktu 1 ke waktu 2, kemudian di sini adalah karena V yang berubah dari kecepatan 1 ke kecepatan 2, artinya mengalami perubahan. Maka dalam konsepnya bahwa impuls itu adalah perubahan momentum. Ya, itu dia. Dan ini hampir sama tadi adalah kalau kita lihat nilai konsepnya juga bisa kita ambil dalam beberapa konsep tadi terhadap kinetik. Jadi ini adalah bisa diturunkan di dalam persamaan. Oke, ini konsep dasar harus tahu. Jadi ketika menganalisis kasus kalian bisa nanti melihatnya. Nah, dari sinilah kalian mungkin udah dibahas oleh Bu Sulastri sampai ke momen gaya ya kan. Nah, momen gaya, kalau kamu lihat di momen gaya, ya, ketika momen gaya dia, kita sebut dengan torsi ya, itu adalah lengan dikali dengan gaya, di mana lengan atau R atau L bahasanya, ini harus tegak lurus dengan gaya. Ini kan dalam kondisi apa? Tadi adalah kita bahas dalam kondisi statis. Ya kalau kita bicara momen, ya momen gaya. Tetapi kalau kita bicara nanti di dalam gerak, dia bergerak, maka ada nilai percepatan. Kalau kita lihat dia bergerak pada posisi tertentu, maka dia misalnya seperti roda mobil ya. Kalau kita lihat kenapa dia bisa bergerak terus, maka ada momen yang bekerja di sana. Apa itu momen? Momen adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak. Nah, momen adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak. Tetapi kalau di dalam statis, momennya bergerak tapi tidak berpindah. Paham maksudnya ya? Jadi kalau misalkan dia ini ada batang, dia berputar saja, dia bergerak tapi berputar, misalkan, tetapi dia tidak posisinya berpindah ini porosnya. Tetapi kalau misalkan di dalam dinamis, dia itu nanti akan bergerak dan berpindah. Nah, itu berbeda lagi dia konsepnya. Akan kita bawa contohnya roda mobil. Ketika mobil bergerak ya, maka dia kan konsepnya di sini gaya yang menyebabkan dia bergerak apa? Ada gaya gesek ya kan? Dan ada gaya dorong apa? Gaya dorong oleh mesin tentunya ke depan, sehingga dia mengalami perpindahan ke sini. Misalkan perpindahannya adalah kemarin. Nah, kalau kamu bicara di sini yang menyebabkan kita balik nanti ke mesin, itu kan berasal dari mana dia geraknya itu? Piston ya tentunya ya, yang menggerakkan mesin. Nah, di dalam piston itu kan ada gerak apa? Kalau kita bicara nanti 2 tak 4 tak gitu ya kan. Nah, maka ada gerak piston naik turun kan gitu ya. Kalau kita bicara, nah itu yang dihubungkan kemana? Ke poros kan gitu. Yang nanti akan dia menggerakkan ini, menggerakkan mesinnya. Mesin kan dihubungkan ke poros yang ditransfer nanti. Jadi kalau kita bicara ke piston ya, di dalam mesin, nah misalkan ini adalah mesin, maka nanti kan ada gerak naik turun dia ya, kita sebut nanti 4 tak atau 2 tak, itu beda lagi konsepnya ya. Tetapi konsep geraknya itu adalah dibawa kemarin nanti. Ini kan porosnya ya, yang dibawa dan dihubungkan terhadap apa namanya kalau poros as ya. Ya, kalau kita di dalam mobil seperti itu dia. Nah, itulah yang menggerakkan dia sehingga nanti ini akan berputar porosnya, tapi akibat gaya gesek dia akan berpindah. Nah, maka roda kan akan berputar begini. Nah, dan dia tidak berputar di tempat. Makanya kalau ada misalkan mobil slip ya, apa sih bahasa Indonesia kalau slip ya, kalau ada tanah liat gitu berputar di situ, saya nggak berpindah. Ya itu kan artinya dia adalah hanya porosnya itu berputar di situ, tapi tidak mengalami perpindahan karena tidak ada gaya gesek yang bekerja. Jadi dia terjadi licin, istilah licin slip ya, bahasa Indonesianya slip kalau nggak salah, atau bahasa Inggris slip ya, atau licin dia. Nah, itu akan menyebabkan di sana. Jadi ini akan berbeda kasusnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kembali ke yang tadi ya, kembali kepada konsep gerak melingkar tadi saya bersinggung.
Nah, di dalam gerak melingkar, sehingga kalau kita lihat tadi hubungannya adalah ini kan S, tadi adalah bahwa S ada hubungannya apa ke V ya. Jadi kalau kita lihat di sini akan berhubungan. Kemudian di dalam percepatan sudut tadi ada hubungan terhadap sudut terhadap waktu. Itu dari mana istilahnya itu adalah bisa kita hubungkan ketika dia misal V sama dengan DS seperti itu. Sehingga kalau kita bawa ini ya, untuk nilai S itu adalah ini, jadi V sama dengan D ya, R dt per d theta maksudnya per dt ya. Karena tadi adalah jari-jari tidak berubah, maka kan yang berubah itu adalah, kalau kita ambil ke sini ya, turunan rumusnya V itu adalah menjadi R d theta per dt. Nah, ini tadi omega. Sehingga omega itu V sama dengan adalah omega kali R. Jadi seperti itu dia. Maka muncullah persamaan ini. Nah, di dalam konsep untuk percepatan sudut ya, di dalam percepatan sudut ingat sama, ketika kita bicara sudut berarti adalah berhubungan dengan sudut. Kalau kita bicara linear berarti berhubungan dengan linearnya. Nah, sudut, percepatan sudut yang kita sebut alfa tentunya adalah merupakan d omega, ini karena kecepatan sudut per dt. Sehingga ini nanti disebut sebagai percepatan tangensial. Ya, dari mana datangnya nanti akan kita lihat di dalam beberapa persamaan. Nah, artinya adalah percepatan sudut itu ada dihubungkan dengan tangensial yang saya sebutkan tadi pada gambar, ya, tangensialnya. Dan ini adalah yang dihubungkan ke linear ini tangensial. Kalau ada partikel, misalkan ini R-nya, maka nanti ini adalah percepatan tangensialnya. Dan ini adalah tadi sentripetalnya. Ya. Karena sentripetal dengan sentrifugal itu kan sama, hanya berlawanan arah saja. Dan kalau total berarti total itu yang ini, resultan gaya tadi. Total tadi akar A tangensial dengan sentripetal kuadrat, sama-sama dikuadratkan. Oke. Dari konsep ini, persamaan ini ya, maka kita lihat kemari. Sama seperti yang tadi, kita ganti dt-nya, ini dt, ini dt, sama-sama dt, maka akan muncullah persamaan ini. Gitu ya. Kalau kita ambil di sini, dt itu adalah menjadi d theta per omega. dt di sini adalah nilainya d omega dengan alfa. Sehingga karena ini sama, muncullah ya. Ini yaitu adalah kita tinggal d t theta omega sama dengan d omega per alfa kali silang ya. Itulah dia muncul di sini samaannya. Oke. Nah, momen gaya, ini momen gaya. Selain ini yang kemarin kalian pelajari pada saat statis, maka ketika dia bergerak secara angular atau melingkar, maka dia akan dihubungkan dengan percepatan sudut. Apa itu I? Nanti masuklah yang disebut dengan momen inersia. Nanti akan kita lihat, ini momen inersia. Jadi I itu, karena ingat konsep momen inersia adalah gerak partikel atau benda terhadap jaraknya. Jadi kalau kamu ingat waktu di SMA, kalau ini misalkan satu benda bergerak secara terhadap jaraknya ya, sumbu putar lah kita sebut, maka dia I adalah merupakan M kali R kuadrat ya kan. Jadi kalau kamu ingat nanti, tapi kita akan lihat dari mana momen inersia. Sebenarnya momen inersia itu adalah integral dari densitasnya dengan V-nya. Nanti kita akan lihat di dalam materi selanjutnya. Oke. Kemudian kalau kita belajar tentang nanti adalah untuk konsep usaha ya, di dalam momen ada juga nanti hubungannya bahwa nilai
untuk masing-masing gayanya itu momen terhadap sudut yang berbeda bisa kita gunakan untuk gayanya. Nah, untuk total yang berbeda ini akan masing-masing nilainya akan berbeda, bisa kita pakai rumus kayak ini. Nah, sejauh ini ada mau ditanya? Tidak, Bu. Masih bisa diikutin ya? Oke, sekarang ada yang mau bertanya? Ada. Ya, kita masuk ke dalam konsepnya. Tadi itu adalah ini rangkuman keseluruhan. Ini sebenarnya kalau kamu sudah paham, sudah selesai tentang mekanika dinamis. Oh iya. Tapi aplikasinya yang paling biasanya menganalisis gayanya, biasanya mahasiswa susah. Nah, ini adalah sudah konsep, semuanya sudah terpenuhi. Oke, kita lihat di sini. Nah, untuk statis, ya, untuk statis, tadi ini kita bicara vektor ya. Posisi vektor itu akan berpengaruh karena kita bicara gaya, maka perpindahan, maka itu akan berbicara tentang vektor. R di sini adalah merupakan perpindahan, displacement artinya adalah perpindahan. Nah, di dalam konsep ini, kalau kita lihat sampai saat ini kita masih berada di dalam dimensi atau 3 dimensi ya. Walaupun sebenarnya kalau menurut waktu kita sudah masuk di dimensi 6 gitu ya, sampai dimensi 8. Nah, tapi kita menganalisisnya masih kita di dimensi 3. Jadi I, J, K atau X, Y, J. Secara vektor kita bicara I, J, K, dia inisialnya, atau secara sumbu aksis X, Y, Z. Itu dia secara aksis. Oke, perpindahan tentunya adalah merupakan posisi dari akhir dengan awal dikurangkan. Nah, ini yang kita sebut dengan kalau posisi awal di sini itu pada posisi X, Y, Z. Kalau sudah berpindah dari awal ke akhir, karena ini adalah koordinat awalnya, jadi ini menjadi R aksen nilainya. Perpindahannya itu adalah R aksen dikurang dengan R, atau bahasa lain apa? Itu adalah bahasa lain berarti yang dikurangkan nilai delta R itu adalah artinya adalah S aksen dikurang X gitu ya, ditambah Y aksen dikurang Y ditambah Z aksen dikurang Z, kan gitu ya. Ini di statis kalau juga mahir harusnya. Oke, ini adalah kalau kita bicara terhadap jarak tadi, beda dia modelnya. Nah, untuk di dalam dinamis ada istilahnya adalah kecepatan rata-rata. Yang kita sebut di sini adalah average, APK ya. Average ini adalah rata-rata artinya. Nah, di sini kalau kecepatan rata-rata itu adalah merupakan delta S per delta T. Jadi akan kita lihat delta artinya ya adalah selisih T ya kan. Biasanya kan kalau disebutkan seperti ini ketika X menuju 0 limit ya. Masih ingat kamu di limit, maka akan disebutkan bahwa nanti delta S per delta T itu bahasanya bisa kita sebut ds per dt. Itu dalam matematis ya. Kalau dia adalah X menuju 0. Nah, atau kita sebut di sini berarti S menuju 0. Atau bukan T menuju 0 karena T-nya yang sangat kecil. Maka bisa kita sebutkan dengan velocity atau kecepatan, jadi seperti ini tadi munculnya. Itu sebenarnya dasarnya itu adalah dari kecepatan rata-rata. Untuk perpindahan travel, distance, jarak ya, jarak yang kita sebut tadi perpindahan R, jarak itu S. Maka kalau dia misalnya dia balik ke sini, ya itu maka nilainya adalah 0 kecepatan rata-ratanya karena itu bicara perpindahan. Nah, tetapi nilai ST-nya total jaraknya itu 10 meter tambah 5 tambah 5 tadi saya sudah jelaskan. Sehingga kalau kita lihat di sini yang disebut sebagai speed-nya, kecepatan rata-ratanya itu adalah laju dalam hal ini tersebut. Jadi dia tidak memiliki nilai negatif di sini kalau kita bicara tentang laju speed. Ya. Oke.
Jadi muncullah model kalau kita ingin gambarkan ya antara kamu lihat di sini nanti yang mana sebenarnya untuk posisi dari untuk hubungan antara, kalau kamu lihat di sini graf ini yang mempresentasikan fungsi antara gerak linear dan continuous. Nah, kalau continuous berarti dia adalah dia berlanjut ya. Kalau dia berlanjut berbeda dia dengan rectangular linear, artinya adalah perpindahan dengan kecepatan konstan ya, atau dia berhubungan dengan posisi. Jadi kalau dia berhubungan posisi dan waktu maka dia akan berfungsi negatif dan positif. Nah, ini adalah nanti kamu jawab ya di ininya. Di nanti e-learning kamu submit. Ada 3 di sini, 4 ya. Nanti ini adalah menjadi tugasnya ya di e-learning dan di submit. Oke. Kemudian kita lihat di sini untuk linear ya, jarak secara linear dia dan lanjutan gerak secara continuous berlanjut, maka bisa kita lihat ini adalah merupakan bahasanya ini perpindahan ya, sehingga kalau intense velocity yang kita sebut dengan intense berlanjut dia secara total kita anggap continuous, maka dia akan kita bisa buat persamaan seperti ini. Nah, ini tadi yang saya katakan ketika limit waktunya menuju 0. Oke, jadi untuk percepatan sama, kalau percepatan berarti kita gunakan delta V per delta T. Nah, kemudian ketika limit delta T menuju 0, maka kita bisa buat persamaan ini yang muncul di atas tadi. Ini juga kamu jawab ya, yang mana grafiknya dan seterusnya. Oke, kemudian kita lihat di dalam posisi 3 dasar persamaan kinematik. Di dalam 3 dasarnya itu adalah kecepatan, percepatan, dan hubungan antara kecepatan dengan percepatan yang tadi kita sudah jelaskan di depan. Nah, ini dia yang akan kita pakai di dalam beberapa persamaan. Contohnya, kalau kita lihat ini adalah hubungan ketiganya ya, kalau dia dalam fungsi. Ingat, pada gaya bisa aja dia berfungsi terhadap waktu, kecepatan juga bisa berfungsi terhadap waktu, percepatan juga bisa berfungsi terhadap waktu. Nah, ketika misalnya ada partikel bergerak straight line, artinya bergerak lurus, ya dengan kecepatannya fungsi terhadap waktu, yaitu adalah T kuadrat tambah 2T, artinya dalam satuan meter per second kecepatannya, di mana T adalah dalam bentuk sekon satuannya, dan juga S itu adalah posisi di sini ya. Kemudian T adalah waktu. Jadi ketika dia waktu posisi awal T sama dengan 0, posisinya adalah 0, maka bagaimana dengan nilai percepatannya ketika dia pada waktu 4. Ini sebenarnya sangat sederhana ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika nilai hubungan antara percepatan, maka percepatan kita hubungkan rumus dasarnya adalah ini. Sehingga kalau kita lihat dia untuk nilainya, maka bisa kita hubungkan persamaan di atas bahwa nilai dV, masukkan nilai angka dV-nya kemari ya, maka ketika kita turunkan dia, kita artinya turunan. Nah, diturunkan terhadap T, maka rumusnya adalah menjadi 2T tambah 2. T plus 2 ya. Kita turunkan 2T plus 2, artinya adalah bahwa A itu masih berfungsi terhadap T, karena masih ada fungsi T di sini. Ya, masih ada fungsi T. Jadi bisa kita tuliskan secara matematis bahwa A itu masih berfungsi terhadap T. Kalau misalkan tadi dia hanya 2, maka A itu sudah menjadi apa? Konstan. Berarti artinya kalau kamu lihat kondisinya di sini, percepatan itu akan berubah terhadap waktu. Waktu berubah, percepatan pasti berubah. Ya. Jadi ketika waktu 1 detik, 2 detik itu berbeda nilai percepatannya. Itu makna di sini.
Ya, tidak sama dia. Jadi kalau dia misalkan A sama dengan 3, artinya adalah ini ya 3, waktu berapapun dia tetap 3. Tetapi kalau kamu lihat di sini A, T artinya adalah waktu itu berubah, menyebabkan perubahan terhadap nilai percepatan. Nah, ketika misalkan dia pada waktu 4 second, maka dia percepatannya adalah 10. Kalau misalkan kamu buat 1 second, ya 4. Nah, kalau kita buat 1 di sini berarti kan 4. Ketika dia 2, tentunya berbeda. 2 kali 2 adalah 4, 6. Jadinya dia. Nah, dan berbeda. Jadi waktu berubah, maka percepatannya pasti berubah ya nilainya. Oke. Nah, ketika kita lihat di dalam posisi ini, misalnya ini, nah hitung nilai daripada tadi adalah posisinya, ya, acceleration and position. Jadi hitung nilai percepatan dan posisi. Kalau kita lihat tadi, ya untuk posisi, nah untuk posisi berarti adalah 3 dasar persamaan ini, maka yang perlu kita lihat di sini adalah ada hubungan terhadap posisi ini karena ini adalah fungsi terhadap V ya. Jadinya bisa kita lihat nilai daripada V terhadap position, maka yang kita gunakan adalah bentuk ini. Nah, ketika misalnya tadi adalah nilai daripada V, ingat V itu adalah ini ya nilainya, maka akan muncullah hubungannya ketika kita kalikan kemari, ini adalah V dt sama dengan ds ya. Sehingga kalau kita masukkan ini nilai V-nya, nah, kalau udah muncul seperti ini kan harus kita integralkan ya. dt ds kanan kiri integralkan supaya menghilangkan d-nya ya kan. Jadi kalau kita integralkan kanan kiri, kita ambil dari waktu berapa, dia dibilang adalah datanya dari waktu 0, S-nya adalah 0. Kalau waktu T0 ada posisi awal, itu sudah berbeda lagi konsepnya ya. Jadi kalau kita ambil di dalam posisi ini, ketika T sama dengan 0 ini yang sudah diketahui, kita nggak tahu pada sampai T berapa. Tapi diminta tadi adalah T4. Dan artinya adalah T sama dengan 4 di sini. Nah, pertanyaannya S-nya berapa? Sehingga kalau kita ambil untuk nilai integralnya, ya, maka muncullah persamaan ini. Ketika kamu masukkan integral ini harus berapa nilainya? Ya, kembali integral. Ini adalah 1/3 T pangkat 3 ya. Kemudian ini adalah karena setengah T kuadrat kali 2, maka dia adalah T pangkat 2. Artinya adalah S, ya ini kalau kita integralkan kan sama dengan S di sini kan. Ya kalau integralkan ya, integral dx apa? X ya kan. Jadi kalau kita lihat di sini nilainya, ternyata S itu berfungsi terhadap T. Apa maknanya? T berubah, posisi berubah. Jadi ketika kamu masukkan 1, S-nya pasti berubah. Maka bisa kita tuliskan secara matematis ini, bahwa S berfungsi terhadap T, yaitu 1/3 T pangkat 3. Jadi nanti kalian jangan bingung kalau ada persamaan-persamaan makna dalam secara engineering, ya ini maknanya adalah ada dalam persamaan-persamaan. Oke, kemudian kita masukkan ketika nilai T sama dengan 4, maka akan dapatlah nilai perpindahannya. Itu dia untuk posisi yang berbeda ya, untuk masing-masing. Oke, berikutnya kita lihat kasusnya, misal, ya ini kita belum masuk ke gaya ya, masih benar-benar view kinematics ya. Jadi kalau misalnya ini adalah posisi nilai acceleration itu adalah percepatan ya, dengan gerak lurus, artinya adalah straight line, linear gitu ya. Maka nilai percepatannya adalah ini, di mana satuan S itu dalam meter. Jadi percepatan itu berfungsi terhadap apa? S. Ya. Jadi dia di nilainya. Jadi percepatan itu dipengaruhi oleh jarak. Nah, itu. Di mana nilai S itu dalam meter jika posisi awal itu adalah 0 dan kecepatannya adalah 0,
pada posisi awal artinya pada saat D sama dengan 0. Maka bagaimana kondisinya ketika dia adalah pada jarak di 16 meter, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya, what time is that. Nah, kita lihat di sini untuk konsepnya tadi ada 3 yang paling penting di dalam kinematics ya, hubungannya dengan ini. Maka kita bisa lihat di sini, karena yang kita lihat adalah antara A, S, maka ini yang kita gunakan untuk menganalisisnya. Jadi ketika dia posisi ini kita lihat ya, maka kan kita masukkanlah konsep ini tadi kemarin ya. Nah, maka A itu adalah kita lihat akar S nilainya ya. akar Maka kita S masukkan DS. A itu adalah ini DS, dan ini adalah DV tetap ya. Kembali ketika konsepnya di sini DS, DV, maka supaya hilang D-nya kita integralkan kanan kiri, matematiknya kan seperti itu ya. Sehingga kalau kita lihat integralnya kembali ya, kasus mahasiswa biasanya integral nggak kuat ya nggak selesai. Ya, ini kan masih integral sederhana ya. Nah, integral kalau akar kan biasanya kalau S, ini akar artinya pangkat setengah ya kan? Yeah. Kita hilangkan akarnya. Nah, kembali ke rumus dasar integral gitu. Jadi kalau kita inginkan di sini berarti nilainya yaitu adalah ketika kalau kita ingin integral berarti ada, karena integral ada jenisnya ya, ada integral terbatas, ada yang tak terbatas. Biasanya ini kan yang sudah terbatas, artinya pada saat S0 sampai S tertentu. Ya kalau integral terbatas kan itu yang ditambah C ya, konstantanya berapa, biasanya seperti itu ya nilai integralnya. Oke, di sini kalau kita lihat maka nilai daripada hasilnya masih berfungsi apa? Ternyata velocity-nya, kecepatan, karena diminta adalah determine, artinya hitung ya. Hitung nilai kecepatannya. Determine itu artinya hitung. Nah, kemudian pada saat S-nya adalah 16 meter. Jadi kita masukkan angkanya adalah di 16 meter. Ya, maka akan muncul nanti nilainya adalah sebesar V-nya adalah 9,24. Kamu pastikan angka ini tinggal masukkan kalkulatornya ya. S-nya adalah 12 pangkat 3/4 gitu ya. Nah, kenapa seperti ini ditulis? Karena V itu juga adalah berfungsi terhadap jarak. Jarak berubah, kecepatan berubah. Karena dia masih berfungsi terhadap jarak dia. Itu dia. Baru kita masukkan nilainya adalah pada saat 16 meter kecepatannya itu adalah 9,24 meter. Itu adalah nilainya. Sejauh ini ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada, Bu. Oke. Ini kan mahir semuanya ya. Nah, Amin. kita lihat tadi berapa waktunya. Kalau kita 16. lihat di sini yang diminta adalah waktu, maka kita balik, kita lihat konsep, 3 konsep dari kinematics tadi. Maka yang paling mendekati itu yang mana untuk menyelesaikan beberapa kasus seperti ini. Nah, nilainya adalah kalau kita lihat di sini yang berhubungan dengan waktu dan jarak, karena ada percepatan jarak dan waktu, karena kita sudah memperoleh hubungan antara jarak dengan kecepatan tadi, maka kita bisa gunakan nilainya adalah seperti ini ya kan. Oke. Ini tadi dasarnya. Maka kita lihat di sini bahwa V, DS, DT, di mana V adalah tadi ini ada hubungan S. Jadi kalau udah sampai di sini berarti DT ya, DT adalah DS per S pangkat, ini ada masukkan ke sini adalah 2 akar 3/3 kali S pangkat 3/4. Jadi kalau kita hitung di sini adalah, kalau saya buat di sini DT adalah DS per ya. Jadi kita gantikan 2 akar 3/3 S pangkat 3/4. Nah, karena ini adalah diangkat ke atas ya. Negatif. Bahasa lainnya ini kan 3 ya.
Mungkin kalian matematika sudah tahu ya, ini 3 ke atas, kalau akar 3 sepertiga akar 3 kan gitu ya. Maka muncullah persamaan ini. Nah, ini nilainya adalah jadi seperti ini. Sehingga kalau kita lihat, karena ini adalah konsepnya harus diintegralkan supaya menghilangkan D-nya, maka kita integralkan kanan kiri. Pada batas awal tadi adalah T sama dengan 0 sampai T yang akan kita ingin tahu. Ya. Kemudian S pada kondisinya adalah S sama dengan 0 sampai S diminta tadi adalah sampai di 16 meter. Dan ini harus sama dengan ini ketika kita integralkan. Ingat, kalau dia adalah ini artinya adalah 3 pangkat setengah kan gitu ya. Nah, maka hasil integralnya adalah ini. Artinya apa? Bahwa T itu masih berfungsi terhadap S. Ketika kita masukkan S-nya adalah 16, maka nilai waktu yang dibutuhkan itu adalah 6,93. Itu adalah nilai daripada waktunya. Oke. Nah, bisa juga kita gunakan dengan konsep apa? Kalau kita ingin gunakan terhadap S, ya, kalau kamu balik S-nya, kita balik. Kalau 4, kan gitu ya. Maka kalau dia pangkat 4, D-nya pangkat 4, ya, kalau ini pangkat 4, berarti nilainya berapa ya? 2 pangkat 4, kalau ini pangkat 4 berarti ini kan 3. Gampang dia kan, pangkat apa? Sama-sama dipangkat, berdua pangkat 4 S. Berarti S ya, karena 1/4 pangkat 4 kan gitu ya. Ini jadi 1, maka ini jadi 2, maka nilainya adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali S. Pangkat 4. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, S itu bisa kita bawa itu adalah berfungsi terhadap T. Nah, kalau kita kalikan ini adalah menjadi 144. Maka 144 ya. Ini kita bagi di sini jadinya kan T pangkat 4. Inilah kalau kita anggap S berfungsi terhadap T, karena gimana pun sebenarnya segala sesuatu itu berubah terhadap T dia. Jadi ini adalah kalau terhadap apa? Terhadap SD, ini terhadap V. Apa tadi V? Kembali ke tadi, yaitu adalah nilai daripada V adalah DS per T. Nah, kalau kita masukkan nilainya DS per dt. Jadi kalau kita masukkan ini kemari, maka akan muncul ini. Kembali lagi bahwa A dV per dt, ketika kita masukkan ini, maka akan muncul persamaan ini. Kita masukkan dia, karena ini kan turunan jadinya ya, diturunkan terhadap dt. Sehingga kalau kita ambil misalnya adalah ini, kalau masukkan turunannya apa? Jadi 4 kali 1/4, D-nya kan kalau turunan dia kurang 1, maka dia 31 dan seterusnya. Itu dia. Jadi sederhana, kalau kita sudah dapat konsep ini sangat gampang untuk mendapatkan nilai fungsi ini tadi dari konsep ini. Ini masih sederhana di dalam kinematiknya ya. Oke, bagaimana menghubungkan terhadap gaya tadi? Rumus gaya tadi itu akan berhubungan. Jadi segala sesuatu dia bisa berfungsi. Nanti ini adalah yang harus kamu kerjakan di e-learning. Hari ini harus dikumpul ya. Ada beberapa question ini. Ini harus langsung dikumpul. Saya buat di e-learningnya. Sejauh ini sebelum saya close ini, ada yang mau ditanya? Ada, Bu. Oke, jadi kamu lihat secara equation karena ini 3 SKS itu harus diperhatikan dia untuk mengerjakannya. Saya kasih waktu sampai di jam 10 ya mengerjakannya. Untuk